Ya, alhamdulillah hari ini kita dalam rangka memperingati Ibu Kartini, ya, saya bersama para wanita-wanita hebat, wanita-wanita Indonesia yang hebat di sini ingin ya, menegaskan bahwa perjuangan Ibu kita Kartini itu untuk harkat dan martabat wanita Indonesia itu harus selalu kita jaga. Ya, di mana di era sekarang ini sudah tidak ada lagi perjuangan seperti di zamannya Ibu Kartini, tapi lebih kepada kita harus para wanita Indonesia bersatu menjaga harkat dan martabat sebagai wanita Indonesia. Jadi saya perkenalkan di sini ada wanita-wanita hebat yang kebetulan juga mendukung para wanita Indonesia yang menjadi korban, baik itu korban kekerasan wanita, baik itu korban pelecehan dan juga korban eksploitasi. Di sini sebelah kiri saya ada Ibu Mike Ros, beliau mewakili Sri Kandi Pemuda Pancasila. Ya. Ada Debbie Kumalasari, beliau juga seorang artis, public figure dan juga seorang pengacara wanita. Di sini ada Ibu Noni yang mewakili apa Bu? Nah, Sri Kandi juga. Dan di sini ada kawan kita Kim. Asri atau apa? Pokoknya wanita-wanita inilah yang semangat memperjuangkan. Di sini ada artis top ibu kota Mbak Tessa Kaunang. Ya, ada Ketua Umum Perempuan Merah Putih Mbak Astrid. Ada artis juga kita Mbak Ocha. Dan di sini juga ada perwakilan dari sahabat polisi ya, dan teman-teman Perempuan Merah Putih dan dari BPKB Banten. Kebetulan saya boleh dikatakan 90% klien saya itu wanita. Banyak korban-korban kekerasan juga, baik itu dalam rumah tangga maupun pelecehan. Sehingga saya berpikir di era sudah tahun 2022 ini sudah harusnya tidak ada lagi tuh ya yang namanya kekerasan, pelecehan, eksploitasi. Melihat fenomena yang sedang viral saat ini ya, bahwa ternyata masih banyak oknum-oknum, baik itu oknum yang awam hukum maupun bisa dikatakan oknum yang mengerti hukum, yang dimana kalau menurut kacamata pandang wanita itu jelas mengeksploitasi atau merendahkan atau melecehkan wanita-wanita Indonesia. Agenda ini dapat support juga dari tim ya, alhamdulillah agenda ini juga dapat support ya dari Ibu Dewi Bambang Susatyo, Ibu Ketua MPR RI. Beliau menyampaikan permohonan maaf nggak bisa hadir karena beliau mendampingi Pak Bambang hari ini sore ini. Dan juga banyak ibu-ibu lainnya dan public figure lainnya mendukung bahwa yuk dalam rangka memperingati Hari Kartini kita suarakan stop kekerasan terhadap wanita, stop pelecehan terhadap wanita, dan stop eksploitasi wanita terhadap sesuatu yang berbau sosial. Pesan moral dari Ibu Bambang sendiri apa? Kemarin disampaikan bahwa ya sudah miris ya, melihat banyak beredar di sosial media, entah melalui aplikasi-aplikasi, di mana banyak sekali terkesan itu vulgar dan melecehkan pihak-pihak wanita. Jadi mungkin di sini teman-teman semua yang hadir entah mempunyai pengalaman yang sama ataupun ingin menyampaikan kepada seluruh wanita Indonesia, nggak usah takut ketika mendapati atau mengalami ya baik itu kekerasan, pelecehan maupun dugaan eksploitasi dirinya. Oke. Ya. Oke.
Oke, saya di sini sebagai public figure dan ketua Sri Kandi juga Laskar Merah Putih. Sebenarnya gini, kita para wanita ini sudah sangat resah gitu ya, melihat saat ini kok akhirnya kemarin dibilang undang-undang pornografi, tapi sekarang pornografi itu kayaknya udah tidak diindahkan lagi karena udah terang-terangan langsung dan itu dilakukan oleh oknum. Ya mungkin kita bisa lihat orang yang punya nama, mencontohkan hal-hal yang sebetulnya sangat meresahkan. Karena apa? Saat ini kan gadget udah canggih banget ya, dan perkembangan anak-anak zaman sekarang udah, orang tua udah dilupakan, ya kan? Mereka lebih cinta dengan gadget gitu daripada orang tuanya. Nah, seharusnya kita sebagai public figure, apalagi seorang pengacara, harusnya mencontohkan hal-hal yang baik dan tidak berbau pornografi. Nah, yang sangat meresahkan ini adalah ada oknum yang saat ini makin membanggakan dirinya dan melecehkan para wanita. Nah, sayangnya wanita-wanita di sini tuh sangat senang sekali gitu, malah seperti atraksi gitu ya, makin berlomba-lomba bahkan di TikTok ya kan, melakukan porno-porno ya kan, dan itu di love, di like orang banyak. Nah, kalau kita sebagai para wanita saat ini akhirnya lama-lama harkat martabat wanita tuh jadi rendah, seolah-olah wanita itu gampang dibeli. Dan ini kan tidak boleh karena ada pasal undang-undangnya melecehkan, pasal 289 pelecehan ya kan, pencabulan. Wanita dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dicium-cium, dimasukin TikTok. Ini kan akhirnya nanti mencontohkan para laki-laki menjadi buaya darat. Ya kan, ini kan tidak bisa dibiarkan. Makanya mungkin kita sebagai para wanita di sini pengen menyuarakan isi hati kita masing-masing gitu, dan kita mengimbau kepada Kapolri juga untuk segera ya kan menindaklanjuti aksi-aksi apalagi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin punya nama melakukan pornografi, vulgar-vulgar, ini harus di stop gitu. Dan untuk para kaum wanita juga jangan takut untuk melaporkan ketika ada pelecehan, maupun itu dari oknum orang terkenal ataupun tidak terkenal, apapun wanita dilindungi haknya gitu. Dan kita sangat menghimbau untuk para wanita untuk cepat-cepat, jangan pernah malu untuk langsung segera menindaklanjuti pelecehan itu, langsung menghubungi pihak kepolisian. Nah, mungkin di sini kita ada juga yang mau berbicara juga ya selain saya, mungkin intinya mungkin begini, perempuan diciptakan dengan sangat sempurna dan sangat hebat. Tapi kalau perempuan itu sendiri dieksploitasi, diperlakukan tidak senonoh, kayaknya harkat martabatnya itu jadi berubah. Gak bisa didiamkan seperti itu aja. Apalagi kadang-kadang di medsos, kadang-kadang di tempat umum dilakukan sama orang yang berpendidikan tinggi, akhirnya menjadi contoh untuk anak-anak muda yang sekarang ya mohon maaf ya, ada begal, ada ini, ada itu kan. Itu kan contoh yang dari nyata dari medsos awalnya. Jadi intinya mungkin ayolah kita bersuara, lindungi anak-anak perempuan kita, lindungi perempuan-perempuan Indonesia. Saya yakin perempuan Indonesia itu pada hebat dengan mengeksplor kemampuan dan talenta yang dia punya, nggak harus dieksploitasi dengan, ya mohon maaf, kita kalau lihat di medsos itu miris. Saya masih punya anak gadis satu, jangan sampai anak saya kejadian kayak gitu ya. Kadang-kadang sampai itu enak dengannya dapat duitnya gede. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi kita sebagai seorang ibu itu nggak akan membiarkan anak-anak kita terjadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya himbauan dari kita semua, jangan sampailah ada kejadian mengeksploitasi anak-anak perempuan Indonesia yang punya harkat dan martabat sesuai adat ketimuran, sesuai akidah dan sesuai hukum adat yang ada di wilayah kita. Itu aja mungkin. Semuanya, kalau untuk pengalaman sih memang saya pernah merasakan sendiri. Ini jujur, saya pernah merasakan pelecehan. Dan saya baru berani ngaku ke orang tua saya pada saat sekitar umur 40. Waktu kecil itu saya diasuh sama om saya, ya saudara jauhnya dari keluarga. Dan itu memang waktu itu masih sering ditinggal, dan itu masih masa yang zaman dulu itu kan bukan masa secanggih sekarang gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa dapat masukan-masukan sebanyak sekarang gitu ya. Terus ya pelecehannya adalah karena saya ditinggal sama om saya itu. Jadi waktu dia ke kamar mandi saya diajak, disuruh ikut, disuruh lihat segala macam, tapi nggak diapa-apain memang. Tapi itu kan menurut saya sudah suatu pelecehan, ya kan? Pernah suatu saat juga ada satu hal yang sangat parah gitu ya, tapi
kayaknya kurang baik kalau diceritakan di sini. Cuman itu adalah pengalaman saya yang menurut saya memang kalau kita sebagai anak-anak, saya itu mungkin belum sekolah, atau belum sekolah ya, saya lupa. Pokoknya itu, tapi sampai detik ini saya ingat kejadian. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, kita rasakan pada saat waktu kecil itu akan terbawa sampai kita dewasa. Apapun itu, mau baik buruk, terutama yang buruk. Nah, kita mau menjaga anak-anak kita, terutama perempuan-perempuan. Mungkin kalau di masa-masa ada satu kelompok yang mungkin mengatakan bahwa perempuan itu harus derajatnya di bawah laki-laki, itu ada satu kelompok mungkin Taliban, mungkin apa, dan kita tidak boleh belajar sama sekali, membaca pun tidak boleh bisa. Nah itu kan nggak boleh sampai terjadi untuk saat ini, karena itu makanya Ibu Kartini menyuarakan emansipasi wanita. Kita ini harus bisa menjadi perempuan-perempuan yang bisa mempunyai kekuatan. Kita bisa semakin menjadi sejajar, bahkan mungkin bisa membantu dan menjadi penolong untuk laki-laki. Kalau kita sebagai penolong, kita harus lebih kuat dari laki-laki. Karena yang namanya nolong itu kan yang narik ya. Kalau yang narik itu nggak kuat, gimana kita mau narik seseorang? Jadi kalau saya menghimbau untuk semua perempuan-perempuan, terutama perempuan Indonesia, kita menjadi permata Indonesia, perempuan mandiri dan tangguh Indonesia. Karena gue belum jadi siapa-siapa lah ya, gue jadi pemain-pemain tambahan lah gitu. Terus gue pernah istirahat di satu kamar, pernah malu-malu ini, gue lagi tidur tiba-tiba disamperin di belakang gitu, dipepet-pepet sama orang. Ada pernah kejadian kayak gitu, pelecehan, tapi saking takutnya gue gak berani bangun. Akhirnya sampai orangnya pergi sendiri, nggak diapa-apain sih, diperkosa juga enggak, cuma maksudnya itu kan suatu pelecehan gitu, dianggapnya kita bukan siapa-siapa gitu. Gimana nih, itu kan katanya ceritanya tidak dilihat oleh di media atau di publik, kalau ini benar yang sudah terlihat jelas, yang sudah ada, ini menjatuhkan profesi ini sebagai lawyer, kenapa sama Kang Eri gitu? Ya memang biasanya itu kayak kasus-kasus pelecehan itu memang kesulitannya adalah di alat bukti, ya, dimana biasanya kayak tadi yang disampaikan oleh kawan kita Reza itu mungkin pada zaman itu belum ada CCTV ya, belum sama sekali, sehingga tidak cukup bukti. Namun demikian yang saya sayangkan pada saat ini ya, itu kan dipertontonkan di media sosial, ya, di publikasi, dan seolah-olah itu menjadi satu hal yang wajar. Nah, perlu diingat, satu, wanita-wanita Indonesia itu bukan wanita-wanita yang murah atau gampang untuk dipeluk-peluk. Wanita-wanita Indonesia itu mempunyai harkat dan martabat, ya, sehingga walaupun ada orang yang bilang yang dipeluk aja tidak keberatan kok, nggak protes kok, nggak lapor kok, kenapa kalian yang repot? Itu perlu digarisbawahi. Kalau itu menjadi konsumsi pribadi atau koleksi pribadi, silakan. Tapi ketika dipertontonkan, ya, diviralkan, dapat diakses, ditonton oleh generasi muda, baik itu laki maupun perempuan, ya, itu kan sudah menjadi sesuatu yang kalau saya bilang sudah menjadi gradasi moral, ya, dipertontonkan seolah-olah itu sesuatu hal yang wajar. Zaman yang luar biasa banget, tadi saya menyimak. Inti dari kita pertemuan hari ini adalah merayakan Hari Kartini. Jadi ini Kartini hebat, luar biasa ya. Selamat Hari Kartini buat wanita-wanita hebat dan luar biasa. Itu intinya. Jadi kembali lagi, esensi pertemuan kita hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kartini, Ibu Kartini, di mana di situ lahirlah emansipasi wanita. Kita tahu bersama, emansipasi wanita apa sih sebenarnya? Karena kita merayakan Hari Kartini, sudah jelas gamblang dijelaskan semua ini orang-orang hebat semua. Tetapi pada intinya sekarang wanita terjadi kemerosotan moral, ya. Kita sudah dengar bersama bahwa wanita, perempuan itu adalah makhluk yang dicintai Tuhan, makhluk yang sangat-sangat istimewa yang sudah dijelaskan oleh senior kita tadi, begitu yang luar biasa. Tetapi ketika melihat sosmed sekarang banyak terjadi
terjadi kemerosotan nilai-nilai moral di sini. Begitu gampangnya kita mempertontonkan hal-hal yang seharusnya anak-anak kita, para perempuan Indonesia, adik-adik kita, generasi muda bangsa perempuan Indonesia yang tidak layak untuk menonton itu. Setuju nggak? Setuju kan? Itu yang paling penting, esensi itu yang sebenarnya kita merayakan Hari Kartini. Untuk itu, di sini kita para perempuan Indonesia, para wanita Indonesia, we stand. Kita bersama-sama di sini orang-orang hebat loh. Di sini ada pengacara, ada selebriti, ada aktivis ibu dari tahun 80 jadi aktivis, ada pengacara-pengacara perubahan merah putih di belakang, ada Ibu Bayangkari. Kita di sini pengacara-pengacara, bukan cuma Kartini, ada Kartono juga nih. Luar biasa, bener nggak sih? Ada mereka. Artinya kita komplit di sini. United we stand untuk mendeklar bahwa kita adalah perempuan Indonesia, adalah perempuan yang harus dihargai. Ya. Esensi Hari Kartini itu juga bukan cuma kita berkebaya, no. Tetapi ini brand, wanita harus punya brand, smart. Harus berpikir smart, cerdas, supaya kita juga tidak terjadi eksploitasi, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan, abuse mental, abuse ketikan tadi gitu loh. Seolah-olah kita itu murahan, biasa aja kok, seperti digambarkan tadi, biasa aja kok, perempuannya juga mau. Hello, hari ini ya, dalam rangka Hari Kartini, kita di sini semua para artis selebriti semua bersatu di sini menghimbau para perempuan Indonesia, wanita Indonesia, ayo kita cerdas, ayo kita smart, ayo kita saling mengedukasi, karena tujuan hari ini adalah kita mengedukasi perempuan Indonesia, generasi muda Indonesia, untuk kita sama-sama membangkitkan spirit dari Kartini ini supaya apa? Kita berpikir smart. Terbitlah pagi, selamat pagi, good morning, sudah pagi Pak, sudah pagi Bu, gitu loh, ya nggak sih? Ya nggak, saya bagaimana artis yang luar biasa, setuju ya? Jadi kunci terakhir, karena saya tadi menyimak semua di sini, wanita harus punya apa? Brain, itu paling penting nih, harus cerdas. Yang kedua, beauty, semua beauty, ciptaan Tuhan semua mulia, kita makhluk Tuhan yang paling indah, ciptaan Tuhan ya. Yang ketiga, behavior, harus punya sifat gitu loh. Yang arti naluri perempuan harus kita tanamkan dalam mereka, menjaga harkat dan martabat kita. Ibu Kartini, ibu-ibu pejuang yang luar biasa, Ibu Heidi Sunan di sini nih luar biasa. Ya kan? Kaget kan? Saya jadi inspirasi buat Ibu Heidi ini karena apa? Beliau luar biasa. Beliau selalu di belakang layar terus, tapi beliau salah satu inspirasi saya. Korban kekerasan saya. Oh iya, itu wajar Pak, wajar Pak. Kekerasan yang nggak ada pasalnya. Ada pasalnya. Jadi intinya kita kembali lagi bahwa esensi pertemuan kita sini dalam rangka Hari Kartini, ayo sama-sama kita mengedukasi seluruh perempuan Indonesia. Ini ada influencer, artis-artis, mereka mempergunakan sosmed mereka, sekali orang nonton kayak ini teman sahabat saya lama sekali memposting itu hal-hal yang positif, semua orang teredukasi dengan satu postingan yang positif. Setuju nggak? Iya kan, apalagi ini influencer, ada Kim di sini, satu kali mereka followersnya wow, luar biasa. Nah, kita berseberangan dengan apa yang sudah dipertontonkan sebelum-sebelumnya. Kita harusnya seorang public figure itu mempertontonkan hal-hal positif. Oleh sebab itu pada hari ini kami declare, kami minta kepada juga Kementerian Informasi dan Komunikasi ya, Kominfo, supaya juga mari kita sama-sama bekerja sama dengan influencer-influencer kita supaya apa? Setiap postingan apapun di sosmed itu dia kalau bisa mengedukasi hal-hal yang positif supaya anak bangsa kita, generasi muda kita, perempuan Indonesia tidak terlecehkan lagi, tetapi mendapat edukasi pendidikan yang luar biasa. Hidup era Kartini, semangat perempuan Indonesia. Terima kasih.